Saat ini kamu lagi terbang melintasi kotamu layaknya jagoan di film action. Cuma dengan mencet tombol ini, kamu langsung melesat ke Mars dalam hitungan detik. Tapi kemudian kamu malah mendarat di rumahmu dan terbangun oleh bunyi alarm. Setelah matamu benar-benar melek, mimpi indah itu seketika hilang dari ingatan. Otak sengaja bikin kamu lupa dengan mimpi-mimpimu demi kebaikanmu sendiri kok. Kita cenderung mengingat masa lalu secara logis dan sistematis. Tapi mimpi kita sangat acak, dipenuhi simbol dan kejadian-kejadian aneh. Malahan 90%-nya akan langsung kita lupakan agar otak nggak overload. Setelah bangun, kita juga pasti langsung mikirin agenda sepanjang hari yang kemudian menghalau mimpi tadi dari memori. Kebiasaan menggigit bibir bisa dikaitkan dengan masalah psikologis. Hal ini biasanya dipicu oleh stres atau cemas. Kemudian, otak menginstruksikan tubuh kita untuk gigit jari biar kita bisa rileks dan gak overthinking. Tapi kebiasaan buruk ini juga bisa dipicu oleh bibir pecah-pecah saat cuaca dingin dan otak akan menginstruksikan kita untuk menggigit bibir biar kelihatan lebih fresh. Padahal efek yang ditimbulkan justru sebaliknya, yang ada bibirnya malah sakit bukan main, sakit minta ampun. Kita sering terbangun sebelum alarm berbunyi untuk melepas stres yang berlebih karena bunyi alarm sebetulnya bikin kita stres. Makanya otak segera melepaskan protein yang bikin kita melek. Saat digelitiki, kita akan meresponnya dengan terbahak-bahak. Ketiak dan perut kita menjadi bagian tubuh yang paling bisa ngerasain geli karena di situ terdapat organ vital dan pembuluh darah super sensitif. Perasaan kita pun jadi campur aduk antara senang oleh stimulasi saraf dan khawatir dengan organ dalam yang super sensitif itu. Untuk melindungi area ini, kita akan terbahak-bahak hingga menangis sampai memohon-mohon agar stop digelitiki. Tapi kalau pelakunya bukan orang lain, tubuh kita akan mengirimkan sinyal nggak apa-apa kok menuju otak. Noda keringat kelihatan lebih jelas saat kita menghadapi momen penting seperti presentasi, kencan, atau interview kerja. Tubuh melepaskan keringat sebagai respon terhadap bahaya, stres, atau untuk mencoba melindungi diri. Dulu, kulit basah bisa membantu manusia purba meloloskan diri dari kuncian lawan saat mereka bertarung, dan malah jauh sebelumnya, telapak tangan yang berkeringat bisa bikin cengkeraman di pohon jadi lebih kuat. Pergantian cuaca bikin kita lebih rentan mengalami sakit kepala atau migrain karena saat itulah tubuh kita menginginkan lingkungan lain yang lebih nyaman. Saat cuacanya berubah, tekanan udara juga berubah, pembuluh darah dan saraf kita juga ikut mendeteksi perbedaan ini kemudian bereaksi. Caranya dengan mengembang, mengecil, atau kejang. Pembuluh ini idealnya elastis dan cepat pulih saat cuacanya berubah drastis. Tapi sebagian orang nggak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Maka terjadi perbedaan tekanan antara bagian dalam dan luar tubuhnya. Setelah ribuan tahun berevolusi, otak terus beradaptasi dengan gerakan berjalan dan berlari. Selain itu, nggak ada lagi. Kamu pernah mabuk perjalanan saat naik mobil nggak? Saat duduk di dalam mobil, ototmu berelaksasi. Jadi tubuhmu nggak bergerak, tapi telinga dalam yang mengontrol keseimbangan bisa ngerasain gerakan. Otakmu kemudian menganggap organ ini telah diracun, lalu bikin kamu mual-mual. Saat berjemur, kulit akan lebih gelap dan rambut kita memerah. Matahari memancarkan sinar ultraviolet yang membahayakan tubuh dan untuk mempertahankan diri, kulit mulai memproduksi pigmen melanin, lalu melanin menyerap sinar ultraviolet yang terpancar. Karena pigmen yang dihasilkan semakin banyak, kulit kita makin gelap. Tapi rambut kita cuma punya sedikit melanin, jadi nggak bisa menghasilkan pigmen sebanyak kulit. Akibatnya, matahari langsung membakar rambut sampai warnanya kemerahan. Telinga berdenging merupakan sinyal palsu yang dikirim ke otak. Telinga dalam kita tertutup oleh ribuan sel rambut halus yang bergetar saat terkena gelombang bunyi. Getaran ini menimbulkan impuls saraf yang kemudian dikirim ke otak. Otak memprosesnya hingga kita bisa mendengar bunyi. Kalau kamu keseringan ngedengerin musik keras, sel saraf ini bisa rusak loh. Lama-lama, efisiensinya akan menurun sehingga bisa mengirim sinyal palsu menuju otak meskipun sebenarnya nggak ada gelombang suara. Kita akan cegukan saat diafragma mengalami iritasi. Udara tiba-tiba masuk ke tenggorokan, kemudian menabrak laring. Pita suara langsung menutup sampai menghasilkan bunyi hik. Dan biasanya cegukan muncul saat kita stres, gugup, dan makan banyak atau terburu-buru. Untuk menghentikannya, kamu bisa membungkuk di atas kursi. Tapi ada juga orang yang terus-terusan cegukan sampai 68 tahun loh. Kayaknya dia nggak tahu trik ini deh.
Rata-rata, rambut di kepala kita sebanyak 120.000 helai. Rambut pirang biasanya lebih lebat karena teksturnya lebih halus, jadi jumlahnya bisa lebih banyak. Rambut wanita 2 kali lebih lembut dari rambut pria, dan diameter rambut pria 2 kali lebih besar. Selain melembabkan mata, berkedip juga berfungsi seperti tidur mikro yang bisa bikin kita lebih fokus. Saat berkedip, mata kita langsung nutup agar debu, cahaya silau, dan benda asing nggak masuk ke mata. Kedipan mata kita berkisar antara 5-7 juta kali dalam setahun, dan kalau ditotal, kita menghabiskan 10% dari waktu melek kita dengan mata tertutup. Geraham bungsu nggak punya fungsi lagi. Gigi ini juga dimiliki oleh manusia purba sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Mereka menggunakannya untuk mengunyah makanan alot seperti dedaunan, akar, serta daging. Jempol tangan bisa berdenyut karena di dalamnya ada pembuluh arteri besar. Makanya kita nggak akan bisa ngerasain nadi di leher dengan jempol. Di mata kita, terdapat lebih dari 2 juta bagian aktif dan 1 juta serabut saraf yang menghubungkannya ke otak. Kedua mata kita melihat objek dari sudut berlainan, kemudian otak menggabungkan kedua citra ini dalam waktu sepersekian detik. Tugasnya sangat banyak dan mata kita sendiri aja memproses sekitar 36.000 bit informasi setiap jam. Kita akan sulit tidur di lingkungan baru karena setengah otak kita tetap terjaga. Karena mekanisme ini, kita akan langsung terbangun kalau ada apa-apa. Kita nggak bisa bernafas dan menelan secara bersamaan. Saat kita bernapas, saluran pencernaan menuju perut akan tertutup, tapi saat kita menelan, saluran pernafasan menuju paru-paru akan tertutup sementara. Kita nggak mungkin bersin dengan mata terbelalak, kelopak mata akan tertutup secara otomatis untuk melindungi mata dari kotoran yang keluar dari hidung. Kita juga nggak bisa bersin saat tidur. Sel saraf pengaktif bersin di dalam hidung kita juga ikut tidur. Mata kita bisa ngelihat hidung secara langsung, tapi otak mengabaikannya. Kalau terlalu fokus ke hidung, pandangan kita akan terhalang. Lagian kan hidung ada di luar fokus. Jemari tangan bisa keriput setelah lama terendam air supaya cengkeraman kita lebih kuat. Fungsinya kurang lebih sama kayak tapak ban mobil, manusia purba juga sering memanfaatkan fitur ini. Kebanyakan orang kurang suka mendengarkan rekaman suaranya sendiri karena memang kedengarannya beda dari persepsi kita. Saat suara kita direkam, kita jadi kurang leluasa dan ngerasa kurang nyaman. Manusia masih bisa hidup normal meski ginjalnya tinggal 1, sebab masing-masing ginjal punya 1,5 juta unit fungsional yang disebut nefron. Dan 300.000 nefron aja sebetulnya udah cukup. Kita juga masih bisa hidup meski usus buntu, lambung, atau salah satu paru-paru kita menghilang. Di dalam tubuh kita, cuma hati yang punya superpower untuk meregenerasi dirinya secara full. Saat seseorang mendonorkan lebih dari setengah hatinya, 2 minggu kemudian, organ ini akan kembali ke ukuran semula. Mulut kita dihuni lebih dari 700 macam bakteri. Dan jumlahnya lebih banyak dari total populasi manusia di seantero dunia ini. Jangan lupa sikat gigimu secara rutin ya.